Pelayan Tuhan itu harus jalan kemana saja. Nggak usah kakak mikirin saya, yang penting kakak siap, benar-benar sudah siap menerima Tuhan Yesus. Dan seperti yang udah kakak sampaikan, seperti itu aja. Oke. Terima kasih ya kak ya. Nanti kita kontak-kontak lagi ya kak ya. Ya, Ya, selamat sore kak, Tuhan Yesus memberkati. selamat sore, berkati. Ngapain dia mikir gini, Kak Yuli jauh, ya jauh. Yuli pelayanan kemana-mana jauh, nggak ada yang deket teman-teman. Yang deket itu cuma kamu. Kapan baru kau pergi di Amerika kapan? Itu aja jawabanmu dari kemarin, dari bulan yang lalu itu aja sampai sekarang kamu masih di situ tuh, di tempatmu, di rumahmu. Ada aja kau. Kamu kira pergi ke Kenapa? Amerika itu kayak pergi ke Makassar yang nggak perlu paspor, nggak perlu apa-apa. Memang dasar orang kampung. Wah. Makanya jangan ngomong seperti itu. Cintaku Jangan padaku, I love you too, sayang-sayangku. Kau tunggu juga, kau pergi di sana di Amerika, pasti saya juga ada di sana nanti. Hayalan saja. Hayalan saja. Hayalan saja, Yuli, hayalan saja. Enggak, saya bercanda lah aku. Saya tuh orangnya bercanda, tapi jangan simpan dalam hati ya. Dibuang aja. Kayak gitu aja. Kapan baru kamu? Iya, kapan baru kamu pergi di sana? Kapan? Ye, kepo banget. Mau beliin tiket? Yul. Eh. Tadi malam kan aku telepon Edis TV. Kok kamu Dia punya lagi nomornya Bang foto-foto Edis? gitu. Ada sih. Coba aku tanya, kalau kau di komalnya Edis, ada nomor 0821777799 ana 36. Coba aku tanya. Ada itu Bodoh Edis amat. Diananya. Ngapain Coba. aku nanya-nanya sama Bang Edis ya? Gimana Dirman, gimana? Jangankan WA-nya Edis, lokasimu saja aku tahu nanti itu. Kalau aku lacet semua, kalau itu aku dapat tuh. Terus kalau kamu mau dapet saya mau ngapain? Mau geruduk? Kelakuan kamu tuh Enggak. sesuai agama kamu ya, gerada geruduk. Yuli, aku lebih takut itu sama perempuan daripada laki-laki. Kenapa? Kenapa aku lebih takut pada perempuan? Karena perempuan yang belakang aku. Perempuan. Iya, perempuan lah. Kau protes aja lah kau. Gitulah sayang. Saya tahu hatimu tuh Yul, kamu tuh masih suka sama aku. Cuma kalau di komalmu kamu itu nggak mau jujur, itu susahnya lah kamu. Nggak mau jujur lah Bang kamu. Billy, tolong Bang Billy, tolong Bang Billy, ini ada, aduh tolong Bang Billy. Apa sih susahnya kalau orang jujur kah? Apa susahnya kalau orang jujur? Tidak ada Ya tuh kan, susahnya orang jujur. Kalau kan aku udah jujur, kalau di WA Dirman. kamu kata-kata sayang. Kalau Ya kalau di WA pede kata-kata banget sayang kamu banyak. ini Kalau kata-kata di WA itu banyak saya. Itu contohnya. Aku cuma tipin di bawah ya. Dirman, jaga dirimu Dirman ya. Aku mau pergi di Amerika, kau di Indonesia saja. Aku doakan Potong semoga telingaku kamu kalau selamat di ada sana. chatku seperti itu, tunjukkan. Itu tadi yang Potong kamu telingaku. Potong telingaku kalau ada. ngomong. Ah. Kamu tadi ngomong seperti itu. Dirman, Siapa yang ngomong Dirman? Barusan. Aku naik lah. Memang sakit kau Dirman. Aduh. Boleh sakit apa? Halu. Dirman, aku mau berangkat di kok kata-kata gini kemarin. Tadi. Dirman, aku mau berangkat di Amerika. Kamu di Indonesia aja ya. Jadi aku kata-kata buktikan di mana itu terus. Kau mau di Amerika itu terus. Kau di Amerika sampai sekarang. Udah, kamu bersih-bersih masjid dulu. Ya. Apa sayang? Lain dia itu. Oke, kita lanjut kembali ke sharing firman kita hari ini teman-teman ya. Jadi ingat teman-teman ya,
Di dalam iman kekristenan tidak pernah mengajarkan kita, Tuhan Yesus pun gak pernah mengajarkan kita untuk berkelahi dengan adu data, dengan membongkar identitas pribadi, membuka aib orang. Saya mau bilang itu secara tegas, itu bukan tentang kekristenan tetapi tentang kedagingan. Ya, itu berbicara tentang kedagingan. Kekristenan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Yesus pun tidak pernah mengajarkan murid-muridnya untuk menang dengan cara merusak orang lain. Gak pernah. Tuhan Yesus gak pernah ngajarin seperti itu murid-muridnya. Ya, Yesus pun juga tidak pernah berkata kalau kau benar, silakan buka keburukan orang lain. Tidak pernah aku dengar di dalam Alkitab firman Tuhan berkata seperti itu. Justru Yesus berkata kepada kita semua, kasihilah musuhmu. Ya kan? Kalau yang kita lawan itu adalah saudara seiman kita, lalu kita membuka identitas dia, lalu kita menjelek-jelekan dia di depan publik, itu bukan tentang kasih, teman-teman. Ya, tetapi itu namanya pembunuhan karakter. Teman-teman boleh bantu populernya teman-teman supaya naik ini saya ini live populer saya nih. Nah, itu ada live populer, boleh dibantu populer teman-teman. Ya. Banyak orang-orang Kristen itu modus, oh saya seperti ini demi kebenaran. Ya. Banyak orang Kristen itu yang berlindung dengan narasi, ini dibalik, ini demi kebenaran. Dengar baik-baik teman-teman. Kebenaran yang dipakai untuk mempermalukan orang lain itu bukan berasal dari yang namanya Roh Kudus. Bukan. Ingat ya. Ingat yang saya sampaikan yang keluar dari mulut saya ini? Ingat yang keluar dari mulut saya ini? Stop bicara demi kebaikan. Demi kebaikan, enggak. Karena yang namanya kebenaran yang dipakai itu untuk mempermalukan orang lain itu bukan berasal dari yang namanya Roh Kudus. Karena firman jelas, kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Ya. Bukan kasih yang menutupi banyak aib supaya menjadi tontonan, tidak. Yesus mengajarkan di Matius 18 berkata seperti apa? Tegur 4 mata. Bukan 4.000 mata orang, enggak. Bukan di live. Bukan di konten. Bukan. Kalau masih keras kepala, baru ada tahap berikutnya yang harus kita lakukan. Apa contohnya? Tapi kita harus ingat, di dalam Alkitab tidak pernah mengajarkan kita perintah untuk membuka aib orang, membuka identitas orang di ruang publik. Tidak pernah. Saudara, mari kita sama-sama menjadi pribadi yang jujur. Kalau kita senang membuka data orang, masa lalunya, buka keluarganya, buka alamatnya, itu bukan tentang pelayanan lagi, kawan-kawan. Itu bukan tentang pelayanan lagi, tetapi itu nafsu. Nafsu supaya bisa mempermalukan orang lain. Nafsu supaya bisa menang. Yakobus berkata, setiap orang hendaknya lambat untuk marah. Ini Yakobus berkata, ya. Tetapi yang terjadi sekarang apa? Baru dikritik sedikit, bongkar identitasnya. Baru dikritik sedikit, kasih tahu alamatnya di sini. Baru bongkar sedikit, maki-maki orangnya. Gak ada, gak boleh kayak gitu. Dan yang paling berbahaya itu semua dilakukan atas nama Tuhan Yesus. Pret. Kedagingan kalian yang punya mau, jangan Tuhan Yesus yang dibawa-bawa. Tuhan Yesus gak pernah mengajarkan seperti itu. Bahkan padahal Yesus pun tidak ada di tengah-tengah kalian yang lagi ribut-ribut itu. Ya. Bahkan firman Tuhan itu berkata kepada kita, perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Kalau kita menyerang manusia, berarti kita itu sudah salah sasaran dan gagal memahami yang namanya Injil. Ya, Yesus itu menghadapi bagaimana perempuan berzinzin. Yesus tahu dosanya. Yesus itu punya kuasa untuk menghakiminya, tetapi Tuhan Yesus nggak pernah membuka identitasnya perempuan itu. Tuhan Yesus nggak pernah memviralkan. Dan Tuhan Yesus pun gak pernah mempermalukan. Masa kita mempermalukan sih? Bahkan Yesus hanya berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa.
Kalau hari ini kita lebih kejam daripada Tuhan Yesus, kita lebih kasar daripada Yesus, lebih suka membuka aib orang lain daripada kita memulihkan, maka kita harus bertanya kepada diri kita sendiri sekarang. Roh siapa yang sedang kita ikutin ini? Roh siapa yang sedang kita ikutin ini? Roh siapa kawan-kawan? Roh siapa yang sedang kita ikutin ini? Kekristenan itu bukan lagi soal menang debat. Kekristenan bukan soal mati dia atas ego, tidak. Lebih baik kalah argumen tetapi kita memuliakan nama Tuhan Yesus daripada kita menang debat tetapi kita mempermalukan tubuh Kristus sendiri. Ini bukan soal siapa yang benar, siapa yang salah, bukan. Tetapi soal siapa yang sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Sedikit sharing firman saya, Tuhan Yesus memberkati kita.